Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Amalia Asahara dengan stambuk D1F1 18015, mahasiswa jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau teknik-teknik dalam persilangan tanaman tomat, di mana referensi video yang saya ambil ini berasal dari YouTube. Dan saya akan mereview kembali bagaimana cara-cara atau teknik-teknik dalam persilangan tanaman tomat. Let's watch this video. Persilangan tomat bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman genetik pada populasi tomat. Tanaman tomat betina dan jantan yang akan digunakan harus memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam melakukan persilangan, alat dan bahan yang diperlukan adalah pinset, spidol, alkohol, label, dan wadah polen, serta tanaman tomat varietas Carina dan varietas mawar. Pada varietas Carina memiliki karakter khusus, yaitu buah yang bulat. Sedangkan varietas mawar memiliki karakter khusus, yaitu buah yang keriting atau berbelimbing. Waktu yang baik untuk melakukan persilangan adalah pada pukul 6 sampai 8 pagi agar serbuk sari lebih mudah menempel pada kepala putik. Dalam melakukan persilangan, alat yang digunakan harus steril, seperti pembersihan pinset menggunakan alkohol ketika melakukan kastrasi, emaskulasi, dan pengambilan bunga jantan. Selanjutnya, mempersiapkan bunga betina. Hal pertama yang dilakukan adalah memilih bunga. Bunga betina yang digunakan adalah bunga yang masih kuncup, berukuran besar, dan diperkirakan akan mekar keesokan harinya. Dengan bunga yang telah mekar tidak dapat digunakan karena telah terjadi penyerbukan sendiri. Langkah kedua adalah kastrasi. Kastrasi adalah pembuangan aksesoris bunga. Yang pertama dilakukan adalah membuang beberapa kelopak bunga. Setelah itu, membuang mahkota bunga. Fungsi kastrasi adalah untuk mempermudah proses polinasi dan sebagai tanda bahwa bunga tersebut merupakan hasil persilangan. Langkah ketiga adalah emaskulasi. Emaskulasi adalah proses pembuangan kotak sari pada bunga betina agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Dalam persiapan bunga betina, dipastikan hanya tersisa putik dan beberapa kelopak bunga saja. Langkah keempat adalah pelabelan. Dalam penelusan label, hal yang harus dilakukan adalah menulis kode persilangan. Dalam kode persilangan, kode bunga betina ditulis sebelum kode bunga jantan. Berikutnya, mengikat label pada tangkai bunga, bukan pada tandan bunga, dan meletakkan pada sisi yang tidak memberatkan bunga persilangan. Pelabelan berfungsi sebagai tanda bahwa bunga yang akan dihasilkan adalah buah persilangan. Mempersiapkan bunga jantan. Langkah pertama adalah memilih bunga. Bunga jantan tidak bisa menggunakan bunga yang kuncup karena kotak sari belum siap. Sedangkan bunga yang sudah tua tidak bisa digunakan karena hanya memiliki sedikit serbuk sari, dan bunga yang dapat digunakan adalah bunga yang segar dan diperkirakan baru saja mekar.
Langkah kedua adalah mengambil bunga jantan dari tandan agar mempermudah proses pengambilan serbuk sari. Langkah ketiga adalah mengambil serbuk sari. Dilakukan dengan cara membuka kotak sari, kemudian mengeruk serbuk sari yang ada di dalamnya. Setelah menyiapkan serbuk sari, melakukan polinasi. Polinasi adalah menempelkan serbuk sari ke kepala putik. Hal terakhir dalam persilangan adalah penyungkupan. Namun, jika persilangan dilakukan di ruangan tertutup seperti greenhouse, tidak perlu dilakukan penyungkupan karena tingkat keberadaan serangga polinator dan angin sangat rendah. Itulah tadi video tentang cara atau teknik-teknik persilangan tanaman tomat. Semoga apa yang saya review dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.